Pagi saudara, ini sedang survei ke desa wisata alam Watu Lakar gitu ya. Ini dengan Pak Lurah, Pak Aryadi. Nah, di belakang ada tim survei. Kita akan lihat semuanya lokasi sehingga mana yang perlu kemudian kita kembangkan. Yuk kita ke kawasan Watu Lakar, Pacitan. Lewat Cikarang dulu Pak ya? Ya betul. Selamat pagi saudara, ini mau lakukan survei lokasi ke Watu Lakar yang rencana dibuat destinasi wisata di Pacitan. Yang ini kita langsung survei ke makam Sekar Arum ya. Sekar Arum adalah salah satu tokoh yang babat alas di Sumberharjo. Assalamualaikum ya alul kubur. Nah ini makam Sekar Arum ya. Kalau ini cikal bakal desa Sumberharjo. Sementara ini adalah makam cikal bakal desa Sumberharjo. Namanya siapa Pak? Kalau namanya kita belum tahu. Oh, belum tahu ya. Ini cikal bakal desa Sumberharjo tapi belum diketahui siapa namanya. Area makan ini sebenarnya bisa dibuat lebih bagus ya, ditata lebih rapi. Nah ini dengan tim surveinya ya. Nggih. Iki dalam tengah Nggih, Pak. Di sini ditemukan sumber ya, titik temu sumber di mana sebenarnya sumbernya ada di sana. Apa namanya Pak yang di sana Pak? Ngancar. Ngancar ya. Ya, Ngancar. Sama sumber yang ada di sana itu dari Watu Lakar. Iya, Watu Lakar. Nah, bertemu di satu titik ini. Menarik ini di sini. Orang dulu tempuran sini ini namanya. Oh. Tempuran. Jadi ini tempurannya sumber ya. Mandi. Oh, dulu ini ceritanya dibuat mandikan Kalau kerbau. dulu sebelum waktu itu banyak apa tuh pohon-pohon trembesi besar. Betul. Tapi sehubungan dengan nilai ekonomi trembesi itu semakin tinggi, waktu itu banyak penjualan ke Bali, akhirnya banyak pohon trembesi yang ditebangi oleh warga. Sehingga kemudian sumber itu menjadi berkurang ya dan habis ya. Jadi ini tinggal begini ini aja sih sebenarnya. Ini cuman karena musim kemarau jadi ya begini ya tinggalnya. Tapi kalau musim penghujan ini mengalir dan besar. Oke, jadi kita temukan sumber-sumber yang ada di Sumberharjo. Maka kemudian di sana disebut dengan Sumberharjo. Ya. Program rehabilitasi hutan di kanan kiri dari badan sungai itu sudah ada program penanaman kembali pohon trembesi dan pohon penyimpan air, kayak ringin, kayak apa, kayak ya semoga ke depan bisa mengembalikan ketahanan dari sumber-sumber yang ada di desa Sumberharjo kita cinta ini. Oke. Jadi ini sekarang menuju ke petilasan mana? Oh, Stroketipa dan Mangkubumi. Ya memang ini sengaja lewat jalan ini, jalan pintas ya kan, karena tadi apa namanya dari situsnya Sekar Arum. Nah ini ke situsnya Stroketipa dan Mangkubumi. Oh ternyata lebih dekat dari sini daripada lewat sana ya. Nah, ini. Tuh, ini. Assalamualaikum alul kubur. Petilasan Mangkubumi dan Stroketipa. Kalau dalam babat Pacitan diceritakan bahwa Pangeran Mangkubumi lari ke arah barat ke tengah hutan, yang di dalam babat itu tidak ada kejelasan di daerah mana itu berada. Ya di daerah sini ini dilakukan racik-pace untuk istirahatnya Pangeran Mangkubumi dan Stroketipa itu Pak. Gitu ya. Sehingga kemudian di sini disebut dengan daerah Sraken. Sraken ya. Sraken ya. Sraken diambil dari kata-kata yang ngeracik itu.
Ini kan ada Batu-batu lakar. yang digunakan untuk tempat duduk kalau cerita. Batu 6 digunakan tempat duduk. Iya, kalau tidak salah itu dulu. Jadi Ini bukan makam loh Pak. Ini bukan makam. situs. Lagi petilasan. Ini dulu pernah Setrokotipor sama Mangkubumi. Ini dengan Pak Lurah. Mendirikan pacitan ya di sini. Oh gitu ya. Ketika mendirikan Ya, pacitan itu ada di jadi sini ya. Dia dari arah gunung itu jalan sampai di sini dia sakit. Mm-mm. Akhirnya dirusuhkan paci di sini. Rujukan paci di sini. Ya sama Setrokotipor. Jadi Mangkubumi Mm-mm. dirusuhkan paci di sini, akhirnya badannya serasa enak, Sehat kembali. sehat kembali. Terus beliau mengatakan bahwa sesuk nek rejone zaman Mm-mm. daerah kini jenengno Sragen. Sragen. Kata dengan Ceraki, dari Sumberharjo dulu Sragen namanya. Sragen. Ya. Terus Perubahan dari nama Sumberharjo sejak tahun berapa itu Pak? ada di enggak apal dah. Enggak Di apal ya. desa ada arsinya. Perkiraan tahun-tahun 80-an, Mbak. Ya, kurang lebih 70-an lah, 70-an ya. Oke. kurang lebih. Di mana dulu namanya Desa Sragen. Sragen kata diambil dari kata Ceraki, Sragen. Ceraki. Terus sak kiwa tengen iki Mm-mm. jenengno Pacitan. Pertamanya Paci saka wetan. Oh, Pacitan. Akhirnya dirubah jadi Pacitan. Oh. Artinya pacinya saka wetan. Jadi Kalau hari jadi bicara soal nama daerah Pacitan sumbernya malah justru dari sini dari ya. sini seharusnya bukunya ada. Mm-mm. Seharusnya Pak Bupati mulai dari dulu itu seharusnya Sumberharjo dilibatkan dalam acara hari jadi kabupaten. Merujuk di Nah, sini. setelah itu kan jadi di Nanggungan itu kan istilahnya kantor bupatinya kan di sana. Betul. Nah, seharusnya Ceraki Pacinya tetap dari Sumberharjo dibawa ke Nanggungan, baru Nanggungan dibawa ke, tetap dilibatkan di sini seharusnya. Tapi di sini tidak dilibatkan hanya Nanggungannya saja, tapi sejarahnya kan dari sini sebetulnya. Dari sini asal. ya. Nah, saya kepengen mengangkat itu kalau ketika ada nanti ada agenda hari jadi Pacitan. enggak, hari jadi desa Sumberharjonya? tanggal 25 Desember. Nah, Mm-mm. sebelum pandemi sudah kita mulai, waktu itu rencana saya malah justru akan mengadakan itu mulai dari sini Ruco Paci nanti Ya. diarah sampai ke balai desa. Baik. Tapi ini lumayan Pak, luas ya, lahannya luas. Yang lahan-lahan ini sebenarnya milik siapa Pak? Milik masyarakat. Jadi, Ini milik masyarakat. seandainya kita nanti dikasih hanya yang lokasi ini aja. Oh, lokasi ini ya. jembatan itu, Pak. Baik, jadi lokasi Tapi kalau seandainya kan itu memungkinkan dibuat jembatan ke sini Pak? mungkin kan. Ah ya, oke. Jadi memungkinkan dibuat jembatan dari Sekar Arum tadi, Ya, tapi lewatnya sekarang jalan ke sana. jalan ke sana. Di sini jalan jembatan masuk. Tapi memungkinkan nggak jembatan dari Sekar Arum ke sini? enggak, karena Enggak. ada makam di situ. Oh, ada makam ya? Memungkinkan. Oke. Jadi karena ada makam, jadi mungkin Nah, ya, jembatannya rencana sana. nanti akan saya bangun joglo yang bagus. Iya Pak, ini buat joglo yang bagus memang karena ini situs Pak. Jadi situs yang kemudian bersejarah yang kemudian menandakan bahwa pertama kali Mangkubumi. Iya, di sini. Ini view-nya sebenarnya bagus ya. Tapi ini tanah milik masyarakat ini. Jalan ya, jadi perempatan. Ini dari akses masuknya lewat sini ya, lewat sini. Terus kemudian naik ke sana adalah ke Watu Lakarnya. Tapi nanti kalau kemudian mau keluar itu bisa lewat sini. Jadi tidak melalui jalan yang masuk tadi. Nah saudara sekarang sudah berada di Watu Gede ya, menuju ke kawasan Watu Lakar. Nah, jadi Watu Gede ini adalah nampaknya sebagai salah satu pintu gerbang begitu ya, atau penanda masuknya ke Watu Lakar. Ini bersama dengan Pak Kepala Desa, Pak Ariati, Pak Nur, sama tokoh masyarakat. Nanti menjelaskan tentang apa itu Watu Gede di sini. Jadi ini apa Pak? Ada masjid ini? Masjid ini kan punya pondok Pesantren. pesantren. Heeh. Nah, maksudnya biar tidak jadi pondok pesantren. Nah, setelah kemudian masuk pondok pesantren melewati ini akan dibuat pintu gerbang masuk ya. Masuk Nah, ke ke wisata alam Watu Lakar. Nah, di sana. Ini nanti dari sini tiangnya sampai sini Nah, kira-kira begitu ya. Setidak-tidaknya lebarnya 5 meter. 5 meter. 5 meter ya. Pak Lurah desain. Iya. Orang nemu. Jadi kene tekan Pak Lurah bentuk desain gapuranya apa? Tetap jogloan atau bagaimana? Atau Mojopaitan atau bagaimana? Kan gitu toh? anu
pernah dengan Mangkubumi. Mangkubumi ya tetap Paling enggak Jogja. tetap Jogjaan ya. Ya oke. Setelah Mangkubumi kan udah ada simbol di situ. Betul, Mangkubumi ya. Iya, kan. Jadi di area menuju ke Watu Lakar ini sebenarnya sudah ada pondok pesantren ya, yang rintisan lah ya. Kemudian karena COVID memang masih sepi, arealnya cukup luas, dan kemudian area ini memang sebenarnya sangat dimungkinkan untuk dibuat kerjasama untuk area parkir atau area-area edukasi lainnya. Jadi ini pondok ya. Ini kemarin gini, dari pihak yayasan sudah bilang sama saya, Pak, seandainya nanti dari sudah dibuka wisata, orang mau sholat di sini, alhamdulillah malah saya seneng. Ya. Yayasan ini. Nah, tapi kita kan tetap rakyat kecil bikin di atas. Oh iya, Nah, jadi ini memang di sini karena hanya kepengen sholat di atas kan. ini kan kepentingan jamaah rombongan. Kalau misalnya datang ke sini langsung sholat dulu, setelah itu ke sana. Boleh, Pak. Tapi kalau di sana, iya Tapi betul. kita kan juga menyiapkan parkir kan. Ya, jadi sama-sama mempersiapkan parkir ya. Soalnya kalau pas dia ada kegiatan kan, juga orang tuanya kan mau Ini namanya Watu Gede, terus kemudian ada dua menjadi setelah dari pintu masuk, terus kemudian di sini kemana Watu Gede? Di mana Pak yang ada kolam ikan? Nah, kolam ikannya di bawah ini nanti. Jadi orang jalan selfie di atas dulu, di bawahnya ada kolam ikan. Oh gitu. Jadi ini mau dibuat kolam ikan di sini ya? Terus di sana nanti kaki jembatan dari batu sana sampai batu sini. Nah, jadi ada jembatan dari batu yang sana sampai yang batu sini ya, itulah gitu. Luar biasa, ini rencana pengembangannya besar sekali kayaknya. Nah, Di sini nanti bisa digabung juga. ya, Ada tangga naik ke jembatan sini. ya, betul. Ini terus nanti di Jadi pintu utama untuk area selfie malah justru pertama-pertamanya ada di sini Mas ya? sini ya. Ah. Di Watu Gede. Dengan menggunakan Watu Gede, dan kemudian ya mungkin dikasih berbagai macam apa namanya? Inovasi. Ya, taman, ya kreativitas taman lah ya, yang kemudian bisa menunjukkan ini. Tapi di bawahnya dikasih kolam ikan ya, kolam ikan. Seluas kan ini gimana? Ya, yang ini, yang masuk pokoknya di bawahnya. Sebagian ya, Itu kanan kiri taman nanti. nah, kanan kiri taman, nah, kira-kira begitu. Ini kanan kiri taman. Iya. Ya, Maksud saya gini, kalau bisa kolam itu sepanjang ini, panjang dia naik tangga di atasnya, bawahnya ada kolam. Bawahnya. Ya. oke. Terus Ya, kanan kiri taman, nanti di situ ada gazebo. ya, yang di area sini yang ada gazebonya ya. Ya, yang di sini nanti untuk Inilah yang dimaksud dengan Watu Lakar. panjang-panjang. Panjang-panjang ya, jadi batunya seperti balok. Nah, jadi ini bukan kayu, ini batu lakar. Nah, ini di sini. Inilah yang disebut dengan Watu Lakar. Dan ini batu lakar ini banyak berserakan ditemukan di sini. Kalau seandainya beberapa tanah itu dikeduk begitu ya, mungkin akan banyak temuan. Nah, seperti ini juga ditemukan ya. Dan ini ada aja hanya sekedar gugusan-gugusan saja Watu Lakar. Jadi ini jalan menuju ke Watu Lakar. Nah, ini jalannya naik ya gitu. Dan di sini sudah dibangun saluran. Perkiraan mungkin lebar jalan sekitar berapa meter Pak? 4-5 meter ya? 4 meter lah. 4 meter ya untuk naik kemudian ke sana. Ini apa Pak ini? Ya, ini yang dari dam, Pak. Tapi Ya. kan kebetulan airnya tidak mengalir. Oh ya, jadi ini sudah disediakan apa namanya, saluran-saluran air dam gitu ya. Nah, saluran dam nanti akan mengaliri ke beberapa titik-titik yang membutuhkan air. Di sini akan dibangun gardu pandang, dan kemudian kalau melihat ke arah timur, nah kelihatan Kota Pacitan di situ sebenarnya ya. Ya kan, karena gambarnya ini kecil. Nah, saya perbesar pun juga ternyata masih enggak seberapa kelihatan. Tapi kalau dari sisi pemandangan sudah mulai kelihatan. Di sini juga akan dibangun parkir yang kedua rencananya. Desa juga bisa ngasih langsung ke kementerian. Jalannya memang terjal naik ke atas, tapi memang ini wisata alam yang ingin dikembangkan ya, dengan nuansa sejarah tentang Watu Lakar. Jadi ini pengembangan untuk tahun Insya Allah 2022. 2022 itu sudah semuanya kan, di situ Sudah tinggal semuanya. melihat tempat selfie saja Ya. sama istilahnya sudah satu paket. Pak Nur, dua-dua itu satu paket dengan Watu Grogah, halo
Ratu Lawang. Ah, gitu Kan ya. kono ora perlu anggaran banyak. Ya, ini Yang perlu anggaran banyak kan sini parkir. malah justru di sini ya, karena ada parkir, ada sembarang alir. Ada musola, ada MCK di sini. Ini pengembangan yang di sini membutuhkan konsentrasi yang lebih besar dan banyak karena di situ ada parkir, terus kemudian di situ di atas ada apa Pak nanti rencananya? Gazebo, tempat selfie, gazebo dan lain sebagainya. Taman juga gitu ya. Di sini nih. Ya memang ini gimana ya? Sana tempat selfie yang bisa melihat laut Pacitan sama kota Pacitan. Oh ya, yang di sana, yang di Watu Lakarnya sana ya, nanti di atas sana sebenarnya. Ini agak nggak kelihatan dong karena memang ini masih rimbun, jadi memang kondisinya memang di hutan. Jadi seperti warna wisata begitulah, warna wisata alam ya, yang kemudian dikasih banyak spot-spot buatan untuk apa ya namanya, menandakan bahwa ini tempat wisata yang terbangun. Jembatan ya, jembatan ini adalah jembatan yang kemudian untuk apa nih Pak? Menghubungkan ke sana atau bagaimana? Menghubungkan kemana? Menghubungkan jalan akses. Jalan akses ya. Dan kemudian melingkar nanti jalannya. Jalan lingkar. Lingkar yang ke sana. Akses keluar. Akses keluar. Jadi di sana tadi kita temukan apa Pak di atas tadi Pak? Watu lakar. Watu lakar gede ya. Watu lakar induknya. Induk. Di sana itu ada batu-batu dengan kontur seperti kayu, tapi bukan kayu. Batu andesit murni. Murni ya. Kita tidak tahu siapa yang menempatkan di sana, yang jelas ciptaan yang maha kuasa. Betul. Nah, itu batu yang dulu saya pernah naik itu kah? Ya betul. Oke, betul. Jadi memang saya pernah naik ke sana di atas dan kemudian di sana di atas bisa melihat apa Pak? Kalau di atas itu kita bisa melihat pemandangan pantai Kota Pacitan dan pemandangan Kota Pacitan seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Jadi ya tower Pacitan itu ada kene. Semoga jadi tower. Iya, tower Pacitan kalau kemudian mau melihat Kota Pacitan keseluruhan itu bisa ada di sini ya. Memang nanti kita perlihatkan itu, nanti ada gambar-gambar yang kemudian bisa menunjukkan tentang Watu Lakar itu ya, gede-gede banget, bagus itu ya. Ya memang butuh perjuangan untuk naik ke atas. Gitu, butuh perjuangan. Jadi ini adalah spot untuk yang kedua ya, kedua atau ketiga nih? Kedua ya, kedua untuk yang ke Watu Lakarnya. Yang pertama tadi untuk wisata religi di Petilasan Sekararum dan Petilasan Setroketipo dan Mangkubumi. Terus kemudian keduanya gabungan dari Watu Gede dengan Watu Lakar. Ya, Watu Gede. Nah, sekarang kita mau menuju kemana Pak? Sekarang kita menuju ke spot Watu Grogah. Watu Grogah. Ya. Siap. Ayo kita jalan. Nah, saya naik ya. Oke, saya naik menuju ke Watu Grogah. Ayo Rek, sampean pelaku. Dan gak lali yang digambar nanti besoknya apa gitu. Nah ini jembatan yang ke Watu Grogah, menuju ke Watu Grogah. Nah ini sudah ya, menuju ke Watu Grogah. Yang indah lagi di sana. Ini adalah Watu Grogah dan katanya yang lebih indah lagi adalah di atas sana ya. Nanti ada jalan dari sini naik ke sana. Oh, jalan dari sini menuju ke sana. Setapak. Wah, luar biasa. Ini seandainya Pak air mengalir ya. Dengan jernihnya begitu dan ini bagus. Ini kalau musim penghujan kan musim kemarau. Iya. Airnya kecil. Kalau musim penghujan besar sekali. Ada pancuran di sini. Gitu ya. Dan airnya mengalir apa ya? Agak lebih penuh Pak ya. Lebih penuh ya ini airnya. Musim kemarau. Dan airnya adalah air sumber. Air sumber. Oke, air sumber ini adalah Watu Grogah. Jadi bisa untuk tempat selfie di sana. Jadi jalannya setapak melalui sini, kemudian bisa lewat sana dan kemudian di Watu Grogah yang depan ini mungkin agak dibersihkan Pak ya, agar kemudian view Watu Grogahnya ke sana kelihatan. Siap, ya. Disebut Watu Grogah karena watunya arep guling, arep runtuh atau apa, gembrogah gitulah. Ini sangat memungkinkan dibuat jalan setapak atau menuju ke sana ya. Ini kelihatan. 2 meter lah. Bikin 2 meter. Nah itu batu Watu Grogahnya kelihatan ya, tumpuk-tumpuk ya. Ada tumpuk berapa itu? 1, 2, 3 kalau nggak salah, gede nih. Nah. Ya kelihatan lah dari sini ya. Bawah sini ada air terjun, tapi kemudian hanya air terjun itu biasanya airnya hanya mengalir 6 bulan saja gitu ya Pak Lurah ya. Nanti kalau lebih dari musim kemarau debitnya kecil. Debitnya kecil ada, tapi kemudian debitnya kecil agak nggak bagus. Tapi nanti dibuatkan akses jalan menuju ke air terjun yang di sini.
luar biasa niat banget. Nah, sumber-sumber airnya dari sini nih juga sih, yang menuju ke air terjun. Ini sudah dibangun semuanya jembatan-jembatan penghubung. Dan itu ada jembatan lagi ya, besar. Pasti saya kira ada air ya, air yang mengalir. Dan ini masih ada ditemukan air ya, masih mengalir di bawah. Nah, ini airnya masih mengalir. Nanti Air dari sini kemudian ini terjunnya ke sana besar nanti. air terjun ke sana ya. Jadi kita bisa melihat air terjun di sini. Nah, ini air terjun. Nah, ini sebenarnya air terjun ini nanti ya. Iya, Pak Nur itu ya air terjun ya. terjun depannya Pak Nur. Oh, depannya Pak Nur ini ya, oke. Terjun sampai ke bawah Jati, sana bawah kayu itu nanti rencana sana ada kolam anak sama dewasa, ada MCK di sana nanti. Ya, oke. Ya. Kalau ini musim kemarau, Jadi debit airnya sangat kecil dan bahkan kemudian tidak kelihatan mengalir. Tapi kalau musim hujan luar biasa gede dan akan kelihatan. Ya, tetap dibangun nanti digambar mengenai masalah air terjunnya. Waktu itu belum sampai sini dan waktu itu kita merencanakan ada flying fox dari atas sana sampai ke sana ya. Rencananya flying fox dari atas sana sampai sana. Ya, dari atas sana sampai sana. Mas Faisal, dari apa itu namanya, dari Watu Lakar itu dulu pernah kita merencanakan ada pembuatan flying fox. Ya, jadi dari sana sampai ke sana. Ya, dari Watu Lakarnya. Ya, ke sana ke sini. Jadi ini kan kelihatan karena jalan ini melingkar kan. Dari Watu Lakar yang atas tadi itu kelihatan sampai kemudian titik bukit yang satunya. Kalau itu tadi kan gunungnya Bukit Watu Lakar, itu namanya apa, Pak? Alas Pelem, Pak ya. Alas Pelem, ya. Ya, Alas Pelem. Watu Lawang, Mas, Watu Lawang. Kayak Watu Lawang. Yang sana lokasi Watu Lakar, yang gunungnya itu, yang sini Alas Pelem. Alas Pelem, oke. Nah, itu sebenarnya bisa digabungkan apa namanya pembuatan flying fox ya. Dari Alas Watu Lakar atau Watu Lawang itu sampai dengan Watu Pelem. Iya. Jadi saudara, kalau bukit ini kemudian dibuat naik gitu ya, ada tambahan spot, maka akan kelihatan itu semuanya, pantai ya, laut maupun kota Pacitan secara keseluruhan, view-nya kelihatan di sini. Nah, ini agak ketutupan bambu di sini. Di sini saja yang mungkin ketinggiannya belum seberapa, itu sudah kelihatan. Luar biasa view-nya ya. Nah, kebetulan ini agak menghadap ke mana? Agak menghadap ke selatan begitu ya, selatan apa namanya ya, ke selatan gitu ya. Jadi akhirnya teduh. Jadi teduh. Bagus sekali view-nya, luar biasa. Di jalannya ini tadi sini ya. Kalau kemudian dibangun untuk apa namanya tempat-tempat spot lainnya akan kelihatan Pacitan. Kalau dibuat gazebo di atas ya, atau mungkin gardu pandang, atau kemudian ada spot-spot lain yang kemudian menarik ya, bahkan kemudian bisa dibangun kafe di atas, itu akan luar biasa. Dan kemudian ternyata dari sini saja sudah kelihatan pemandangan itu pantai, kota Pacitan secara keseluruhan. Nah, bisa dilihat dari sini. Sudah itu nanti nggak terakhir, nanti ya, ada pengembangan di sini. Pengembangan ke atasnya lagi, luar biasa. Iya, ini benar-benar tidak kita sangka setelah kita masuk di bukit apa Pak ini Pak namanya? Atau masuk gunung Alas Pelem. Alas Pelem ya, masuk Alas Pelem ya. Yang sebelahnya di Pelem itu lah. Gambir ya. Nah, ya nanti gitu. Sebelah situ jembatan ini Gambir. Miri Gambir, Pak. Miri Gambir. Ya. Oke. Kok kenapa namanya Miri Gambir, Pak? Dulu mungkin banyak sejarah Gambir Kinangan. Kinangan itu. Kinang itu loh. Ya, Gambir Kinangan itu ya. Oke. Dulu kan banyak orang dulu yang Minang. Ya Kinang, Mungkin nanam Gambir ya.